Isu soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Jokowi melaporkan 5 orang dengan pasal fitnah hingga pencemaran nama baik. Apa yang membuat Jokowi akhirnya mempolisikan mereka? Ya, dan apakah langkah hukum Jokowi juga akan bisa mengakhiri polemik tuduhan ijazah palsu yang tak tuntas-tuntas itu? Inilah ulas utas Jokowi melawan tuduhan ijazah palsu. Ada pemandangan tak biasa di Mapolda Metro Jaya pada Rabu pagi 30 April 2025. Ya, kedatangan Presiden ke-7 Joko Widodo bersama dengan tim kuasa hukumnya. Jokowi turun gunung mengambil langkah hukum meskipun dia mengatakan ini adalah masalah ringan. Jokowi melaporkan orang-orang yang diduga terlibat menebarkan tuduhan ijazah palsu yang menerpanya sejak terpilih sebagai presiden 2014 silam. Bertahun-tahun isu miring itu tak jua mereda, tapi justru makin santer menghujaninya meski jabatan presiden sudah usai. Sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Ada 5 nama yang dilaporkan oleh Jokowi, yang diinisial RS, ES, RS, T, dan K. Mereka diadukan dengan pasal terkait fitnah hingga pencemaran nama baik di media elektronik. Pasal-pasal itu ada dalam KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, dan juga pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Terlapornya itu semua nanti dalam lidik, tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa, itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik. Langkah hukum mantan wali kota Solo yang juga mantan gubernur Jakarta itu bisa jadi babak baru isu tudingan ijazah palsu yang tak tuntas-tuntas. Sebagai pihak yang dituding memiliki ijazah palsu, sudah seharusnya Jokowi sendirilah yang melayangkan laporan tersebut agar bisa membuktikan kebenaran secara benderang. Dan ini bisa membuat hidup Pak Jokowi jauh lebih tenang dan kemudian juga bisa membuktikan berkaitan dengan isu-isu yang beredar belakangan ini secara negatif. Karena bicara tentang pencemaran nama baik, ini masuknya kualifikasi adalah delik aduan, maka yang berhak, yang punya hak hukum untuk mengambil langkah hukum untuk melaporkan proses ini dalam konteks delik aduan adalah korban yang merasa dirugikan secara langsung. Lantas, bagaimana sikap para pihak yang dilaporkan Jokowi? Sebagai salah satu yang disebut-sebut sebagai terlapor, Roy Suryo mempertanyakan pasal-pasal yang digunakan untuk melaporkannya ke ranah pidana. Saya sih saja ya, karena pasal yang dilaporkan itu memang pasal-pasal yang harus dibuktikan dulu. Pertama, mau menggunakan pasal 160 KUHP, itu lucu dan konyol ya, karena pasal itu adalah pasal penghasutan. Dan pasal penghasutan berdasarkan keputusan MA ya, itu sudah ada detailnya. Dia tidak hanya delik itu primer, tapi juga harus ada materialnya. Ya, tidak hanya formil, tapi harus ada material. Material itu apa? Ada orang yang merasa terhasut,
kemudian orang itu melakukan sesuatu, membalas hasutan itu. Nah, itu baru namanya penghasutan. Dan orang yang hasut itu haruslah dia makan bagian dari pemerintah atau kekuasaan yang kita lawan. Menurut kacamata ahli hukum pidana yang bisa menjawab nasib hukum Roy Suryo CS dalam perkara ini adalah pembuktian. Dari hasil pembuktian itulah akan terjawab apakah pasal-pasal pidana yang digunakan dalam laporan tersebut bisa menjerat mereka. Namun selain itu, hasil pembuktian oleh aparat penegak hukum juga bisa membuka fakta hukum baru. Tentunya untuk bisa membuktikan bahwa ini adalah pencemaran nama baik atau fitnah, kan kembali dengan objek dari persoalan hukum itu sendiri ya. Kalau kita kembali kepada kasus ini adalah ijazah, maka tentu harus ada ijazah yang otentik, ijazah yang asli, sehingga orang yang mengatakan bahwa ijazahnya palsu itu tidak terbukti. Berarti kan pembuktian itu yang harusnya secara terang benderang disampaikan oleh Pak Jokowi ya, bahwa inilah ijazah asli saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau itu ternyata ada, dimiliki oleh beliau, maka tentunya narasi yang dibangun oleh pihak-pihak yang terlapor pada saat ini tentunya menjadi runtuh dan juga merupakan informasi yang mengandung kesesatan. Mungkin bisa masuk konteks fitnah ataupun pencemaran nama baik. Tapi kalau malah sebaliknya, dan ketika pembuktian forensiknya mengatakan bahwa itu tidak merupakan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang asli, maka ini bisa berbalik tentunya. Maka kita menunggu ada tidaknya ijazah asli yang merupakan tumpuan dari objek persoalan saat ini ya, yang dilaporkan oleh, yang kemudian digembar-gemborkan oleh Roy Suryo CS dengan versinya Pak Jokowi tadi. Jika pembuktian menjadi kuncinya, apakah Jokowi juga sudah siap dengan proses hukum untuk buka-bukaan membuktikan kebenaran ijazahnya? Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Dan Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa jika nanti diperlukan lagi, siap untuk mempertanggungjawabkan dan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut lagi jika memang diperlukan untuk keperluan penyidikan. Perkara tudingan ijazah palsu Jokowi terus menggelinding. Klaim demi klaim, opini demi opini saling beradu yang sepertinya tak ada ujungnya. Laporan yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya seharusnya bisa menjadi pembuka untuk mengakhiri polemik yang bertahun-tahun itu. Harapan kini ada pada penegak hukum yang harus netral dan profesional untuk menyelesaikan persoalan ini seterang-terangnya agar dalil yang salah tak lagi menggembang.